Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 8. Kalau yang belum tahu profil saya, silahkan lihat di sini. Sebelum masuk ke materi, saya akan menanyakan sebuah video. Saya harap kalian bisa menebak materi apa yang akan kita bahas. Sudah siap? Let's go! Jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah melampaui Tiongkok sebagai pusat wabah pertama. Ahli epidemiologi bahkan menyebut Indonesia bisa menjadi epicentrum dunia bila masyarakat tidak segera sadar akan bahaya virus corona. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi kembali dilanjutkan Pemprov DKI Jakarta hingga 30 Juli mendatang karena penularan COVID-19 secara meluas terus terjadi. Di Indonesia terus bertambah. Jumlah ini membuat kasus corona di Indonesia kini melampaui Tiongkok, negara yang menjadi pusat wabah pertama di dunia. Berdasarkan data dari worldometer.info, hingga Sabtu kemarin tercatat 84.882 kasus positif corona di Tiongkok. Sementara Indonesia selisih 1.238. Tren penambahan kasus positif corona di Indonesia dalam 3 hari terakhir selalu di atas angka 1.400. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Zurban menyebut kurangnya disiplin dalam masyarakat membuat kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Jangan sampai Indonesia melampaui Mesir terkait penambahan kasus corona per hari. Masalah perilaku masyarakat kini menjadi masalah terbesar penanganan COVID-19 di tanah air. Indonesia memerlukan disiplin kuat serta kesadaran warga akan nyatanya bahaya virus corona agar dapat pulih dan segera bangkit dari pandemi global ini. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana? Sudah tahu materi apa yang kita bahas sekarang? Ya, benar. Kita akan bahas tentang berita. Oke. Kita masuk ke materi inti. Sudah siap semuanya? Let's go! Dalam materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian berita, unsur-unsur dalam berita, dan struktur dalam berita. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian berita. Berita adalah suatu laporan peristiwa fakta yang disertai dengan opini dan biasanya disajikan melalui media massa, di antaranya televisi, radio, koran, dan sebagainya. Yang kedua, unsur-unsur dalam berita. Unsur-unsur berita. Dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur berita sebagai berikut. Yang pertama, what. Yang kedua, who. Yang ketiga, when. Yang keempat, where. Yang kelima, why. Dan yang terakhir, how. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, what. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisikan pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Misalnya, peristiwa apa yang terjadi saat ini? Nah, itu tadi contoh dari what. Yang kedua, who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Misalnya, siapa yang mengalami peristiwa ini? Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, when. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan suatu kejadian peristiwa. Contoh, di mana peristiwa itu terjadi? Seperti itu contohnya. Yang keempat, where. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisikan deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Misalnya, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, seperti itu contohnya. Yang kelima, why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Misalnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, itu contohnya. Yang terakhir,
how. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Nah, itu contoh dari how. Nah, itu tadi unsur-unsur berita. Dan yang terakhir adalah struktur dalam berita. Struktur berita. Struktur berita ini merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Di sini struktur berita ada 3. Yang pertama, orientasi berita. Yang kedua, peristiwa. Dan yang terakhir, sumber berita. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita merupakan berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya ini terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Nah, ini ada pada bagian awal suatu berita. Kedua, peristiwa. Peristiwa merupakan berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir, yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta-fakta dari lapangan. Nah, ini biasanya isi-isi dari kejadian suatu berita. Dan yang ketiga, sumber berita. Berisi mengenai sumber didapatkannya berita tersebut, misalnya dari televisi, koran, radio, ataupun dari media sosial. Nah, itu tadi penjelasan dari struktur berita. Nah, sekarang kita tahu ternyata dalam sebuah berita membutuhkan beberapa proses hingga menjadi informasi yang menarik untuk kita simak. Sudah paham semuanya? Saya kira cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah.